Hari ini datang kemari itu untuk menindaklanjuti laporan kita, yang dimana kita setelah mengumpulkan berbagai macam alat bukti, dan hari ini secara resmi kita melaporkan dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh PPK Binjai Utara, yang dimana hari ini kita melaporkan mereka. Adapun bukti yang kita lampirkan, foto C1 plano TPS 17 Kelurahan Jatikarya, fotokopi di hasil rekap PPK Binjai Utara yang telah ditertangkan dalam berita acara. Yang ketiga, fotokopi D keberatan dari kami sendiri yang ditertangani oleh Ketua PPK Binjai Utara. Yang keempat, fotokopi serah terima laporan di Panwascam Binjai Utara, yang dimana laporan tersebut terkait pelanggaran kemarin, pelanggaran pemilu di khususnya untuk TPS 17 Jatikarya. Yang kelima, fotokopi pemberitahuan dari Bawaslu Kota Binjai. Ada pemberitahuan dari Bawaslu Kota Binjai terkait laporan kami di Jatikarya. Yang keenam, fotokopi di hasil rekapitulasi KPU Kota Binjai yang ditandatangani dalam berita acara. Yang ketujuh, satu buah flashdisk yang berisi video ketika saya melakukan keberatan di PPK Binjai Utara. Jadi itulah poin-poin yang kita lampirkan hari ini kepada teman-teman dari Gakumdu. Gakumdu ini gabungan penegakan hukum terpadu dalam rangka penanganan pidana pemilu. Jadi bukan hanya Bawaslu di situ. Dugaan kita yang setelah kita diskusikan bersama tim rekan-rekan hukum, ada diduga PPK Binjai Utara melakukan tindak pidana pemilu sesuai dengan pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang dimana ancaman hukumannya itu 4 tahun penjara, yang dimana disebutkan, biar saya bacakan biar jelas, biar tidak tidak menduga-duga. Ini dia, biar saya bacakan ya. Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 48 juta rupiah. Hari ini yang kami laporkan hari ini adalah adanya suara kita berkurang di tingkat kecamatan PPK Binjai Utara. Ada 1 suara kita berkurang di situ. Makanya ketika rekapitulasi di tingkat KPU Kota Binjai, kita perjuangkan habis. Kotak yang TPS 17 Jatikarya harus dibongkar karena kita menduga ada suara kita yang dikurangi. Terbukti dengan dibukanya kotak di rekap KPU Kota Binjai, suara kita berkurang memang 1. Makanya kita hari ini secara yakin kita melaporkan dugaan pidana pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap PPK Binjai Utara sudah diterima. Jadi makanya tadi saya sampaikan kepada pihak Gakumdu bahwasannya ini bukan cerita pelanggaran, ini pidana. Karena apa? Ketika di D keberatan kita sampaikan, kita sudah ingatkan, tapi dia tidak menggubris. Dia dengan arogansinya melakukan ya sesuka hatinya lah, tindakan sesuka hatinya, tidak mau buka kotak suara. Ini akan kita tidak lanjuti nih, selain kemari ke pihak Gakumdu, kita akan melanjuti ke DKPP. Nah, ini juga akan kita bawa ke tingkat Provinsi Sumatera Utara agar menjadi atensi, agar menjadi perhatian bagi penyelenggara pemilu di tingkat pusat dan provinsi. Karena apa? Ini sudah masuk ranah pidana pemilu. Artinya kita datang kemari supaya ada efek jerah bagi penyelenggara pemilu, supaya tidak memainkan suara seseorang. Hari ini suara kita telah berkurang 1 kemarin. Nah, jadi coba bayangkan dari Binjai Utara 234 TPS, kalau seandainya suara kita dikurangi 1, bayangkan coba, ada 234 suara kita berkurang. Bayangin tuh. Karena kami juga ada beberapa minta kemarin, ada beberapa 4 TPS supaya untuk dibuka kotak, tapi tidak pernah mau dibuka kotak. Nah, artinya dugaan kami terbukti, hari ini memang suara kami berkurang. Hari ini kita harapkan pihak Gakumdu untuk cepat segera memproses laporan kami, yang dimana biar kita tahu dulu
Nah, sejauh apa apakah ada keterlibatan lagi penyelenggara lainnya yang telah dilakukan oleh PPK Bijak Utara ini? Kita nggak tahu kan, ada intervensi atau perintah yang lain atau semacamnya, atau ada misi tersendiri. Kita tidak tahu. Hari ini kita yang jelas secara meyakinkan, cukup meyakinkan bagi kami, karena saudara Ketua PPK Bijak Utara secara sadar itu menandatangani di keberatan kami, yang di mana dalam di keberatan itu dua suara itu ada selisih 2 suara dimasukkan dalam suara tidak sah.